Bayangin kalian beli klub bola, udah keluar duit miliaran bahkan sampai triliunan, tapi kalian tetap nggak punya hak buat ngatur klub kalian itu. Aturan 50+1 pertama kali dikenalkan oleh DFI pada 1998. Aturan ini adalah sebuah regulasi yang diterapkan oleh Bundesliga yang dimana klub harus memegang setidaknya 50% plus 1 saham dari kepemilikan klub. Atau lebih simpelnya, kepemilikan klub harus tetap berada di anggota yang biasanya diisi oleh para fans. Sehingga sebanyak apapun uang yang dikeluarkan investor, mereka nggak bisa ngapa-ngapain terhadap klub ini tanpa persetujuan anggota atau para fans tadi. Kalau mau jadi anggota, caranya gimana? Sesimpel daftar, terus bayar iuran tahunannya. Harganya itu variatif, tergantung klub mana yang kalian dukung. Kenapa Bundesliga masih nerapin sistem kuno ini? Sedangkan liga-liga lain sekarang udah sangat terbuka dengan para investor. Alasan utamanya, Bundesliga itu pengen ngejaga identitas dan budaya klubnya. Karena klub-klub di Bundesliga itu memiliki sejarah yang sangat panjang, yang dimana klub-klub ini dibangun dari komunitas lokal dan setiap klub itu sangat melekat sama para fansnya. Begitupun dengan fansnya, mereka sangat fanatik ke klubnya. Sehingga, yang ditakutkan kalau investor itu ngambil alih, mereka bisa aja ngubah identitas atau budaya ini sesuai dengan keinginan mereka hanya untuk kepentingan bisnis. Dan investor ini juga bakal nggak peduli sama cerita panjang klub yang ada di Bundesliga. Selain itu, Bundesliga juga pingin supaya kompetisinya itu tetap seimbang. Jadi mereka berharap dengan nggak adanya investor ini, finansial klub-klub itu bisa setara dan liga mereka tetap kompetitif. Tapi kenyataannya kalian tahu sendiri gimana, Bundesliga malah dikenal sebagai Liga Tani, di mana Bayern Munchen sempat jadi juara terus dan nggak ada satu klub pun yang bisa ngalahin. Karena aturan ini, investor itu jadi males buat invest di Bundesliga. Ya, kalau sponsor-sponsor jersey itu tetap ada. Maksud kita itu investor yang pingin merubah klub ini. Sekarang perusahaan mana yang mau keluar duit banyak tapi mereka nggak punya hak buat ngendalin klubnya? Ya jelas nggak ada yang mau. Sedangkan mereka kalau beli klub di liga lain kayak Inggris, Italia, atau Prancis, mereka itu bisa kontrol 100% klubnya. Memang ada beberapa investor yang fokusnya ke untungnya aja. Kadang mereka juga kurang peduli sama perkembangan klub. Tapi seenggak pedulinya investor ini, duit mereka itu juga tetap berpengaruh buat klub. Kayak contoh MU. Glazer sering dituduh pelit, mikirin untung aja dan nggak mikirin klubnya. Tapi kenyataannya, spending MU di transfer itu juga selisihnya tipis-tipis saja sama Manchester City yang punya owner yang royal. Klub kecil di Bundesliga itu nggak bisa dapetin suntikan dana yang besar dari investor. Dan secara nggak langsung, Bundesliga membiarkan Bayern Munchen jadi klub raksasa yang tak terkalahkan. Bayangin aja, Bayern Munchen itu menang 11 kali secara berturut-turut. Memang sesekali bisa dikalahkan kayak Leverkusen musim lalu. Tapi setelahnya, apakah ada jaminan kalau Bayern Munchen bisa dikalahin lagi? Musim depan, Xabi Alonso itu sangat mungkin buat ninggalin Leverkusen. Ya, karena klub di luar Jerman bisa memberikan gaji yang lebih gede. Seandainya tetap di Bundesliga, klub yang bisa bayar gajinya ya balik lagi ke Bayern Munchen. Ini semua karena pendapatan mereka itu berjalan linear. Tim yang sering juara bakal punya duit yang lebih banyak. Tim yang punya duit banyak bakal dapat pemain yang lebih bagus. Tim yang punya pemain yang lebih bagus bakal sering juara. Jadi perputarannya di situ-situ terus. Coba kalau seandainya ada satu aja investor yang beneran masuk, yang bener-bener ngambil kontrol 100% klubnya secara legal, gak menutup kemungkinan kalau klub kecil di Bundesliga ini bisa nyaingin Bayern Munchen. Ya paling bagusnya kita bisa lihat IPL yang udah terbukti. Kayak Chelsea, klub yang tadinya biasa aja waktu Roman Abramovich masuk dengan investasi yang gede, langsung Chelsea bisa bersaing sama tim papan atas IPL, sehingga IPL itu jadi lebih seru. Begitupun yang mungkin akan terjadi di Bundesliga. Sedangkan sekarang, kalian bisa lihat sendiri dominasi Munchen di Bundesliga. Dalam 10 tahun terakhir, spending Bayern Munchen itu bisa dibilang sangat jauh dibanding klub-klub di bawahnya. Yang mendekati itu Leipzig. Itu juga karena mereka pakai cara buat ngelabuin aturan 50+1 ini. Terus ada Dortmund. Dortmund bisa spend segitu banyaknya karena mereka juga jual pemain bintangnya. Sisanya nggak ada yang bisa mepetin Bayern Munchen. Kalau kita compare sama Liga Inggris, spending di Inggris itu bisa dibilang lebih merata. Spendingnya Dortmund di Bundesliga yang dimana Dortmund itu tim papan atasnya, spendingnya itu cuma setara sama Everton, Wolves, atau Brighton.
yang dimana itu cuma sekedar tim papan tengah atau bahkan tim papan bawah IPL. Dan perlu diingat, kalau Dortmund bisa ngeluarin duit sebanyak itu, mereka juga harus jual pemain-pemain bintangnya dulu. Sedangkan 3 tim biasa IPL tadi, mereka nggak perlu terlalu mikirin harus jual pemain dulu buat beli pemain baru. Schalke di 2021, mereka harus terdegradasi ke Bundesliga 2. Padahal ini bukan klub sembarangan. Schalke ini klub yang punya sejarah panjang di Bundesliga. Tapi karena kesulitan finansial, mereka itu sampai bangkrut. Aturan 50+1 ini secara nggak langsung membiarkan klub yang punya sejarah panjang itu sampai bangkrut. Ya, karena tim selevel Schalke pasti banyak investor yang mau menyelamatkan tim ini. Mau itu perusahaan dari Jerman atau siapapun itu. Tapi karena aturan 50+1, ini nggak bakal ada perusahaan yang mau ngebeli. Lagian juga percuma kalau dibeli. Yang ngejalanin klub itu kan tetap aja para fans. Dan yang bisa bikin Schalke sampai bangkrut itu juga karena mismanagement dari para fans. Dan kita balik lagi, mana ada perusahaan yang mau investasi kalau bukan mereka yang nge-manage klubnya. Ya, sampai sekarang Schalke tetap berada di Bundesliga 2. Meskipun mereka sempat naik lagi ke Bundesliga, tapi mereka juga langsung terdegradasi lagi. Meskipun begitu, di Bundesliga ada 3 klub yang dimiliki oleh perusahaan, alias mereka nggak nerapin aturan 50+1 ini. 2 klub pertama adalah Wolfsburg dan Bayer Leverkusen. 2 klub ini memang bisa dibilang spesial, karena cuma 2 klub ini yang diperbolehkan untuk nggak ikut aturan 50+1 ini. Bayer Leverkusen itu didirikan pada tahun 1904 oleh para pekerja perusahaan farmasi Bayer. Dan sejak awal itu, Bayer udah jadi pemilik klub ini. Begitupun juga dengan Wolfsburg. Wolfsburg dibentuk Volkswagen pada tahun 1945 sebagai klub olahraga bagi karyawan mereka. Volkswagen terus menjadi sponsor sekaligus pemilik klub ini sejak awal mereka itu berdiri. Sehingga waktu aturan ini diterapkan di tahun 1998, ada aturan yang dimana klub yang udah menjalin kerjasama dengan perusahaan selama 20 tahun lebih boleh tetap dikendalikan oleh perusahaan induknya. Dan cuma 2 klub ini yang memenuhi syarat. Sedangkan Red Bull Leipzig, kok bisa mereka dikontrol sama satu perusahaan yang jelas-jelas melanggar aturan. Di video ini, kita udah sempat nyinggung dikit gimana Red Bull itu ngelabuin aturan ini. Kalau kalian mau tahu ceritanya gimana Red Bull bisa beli klub di Bundesliga, kalian bisa nonton videonya. Jadi singkat cerita, Red Bull memang udah merencanakan buat beli klub di Bundesliga. Tapi karena aturan 50+1 ini, Red Bull itu nggak bisa beli klub yang ada di Bundesliga ataupun Bundesliga 2. Sehingga cara mereka adalah dengan membeli klub di Divisi 5 Bundesliga, yang dimana aturan 50+1 itu nggak berlaku. Sehingga Red Bull itu memegang kendali penuh klub SSV Markranstädt. Mereka bisa mengubah namanya jadi RB Leipzig sampai ke ngubah logonya. Dalam 7 tahun, mereka invest dana yang lumayan besar, sampai RB Leipzig ini masuk ke Bundesliga. Nah, tim yang main di Bundesliga 2 ataupun main di Bundesliga harus menaati aturan 50+1 ini. Karena Red Bull itu nggak mau kalau mereka harus ngelepas 50% lebih sahamnya, mereka berusaha mengelabui aturan ini. Yang pertama, mereka membatasi anggota mereka cuma sekitar 20-an orang aja. Sedangkan Bayern Munchen itu punya 300.000 lebih anggota. Dortmund juga punya 150.000 lebih anggota. Sekitar 20 anggota ini, mereka adalah karyawan Red Bull sendiri. Bisa dibilang mereka ini cuma dijadikan supaya memenuhi syarat aja. Padahal yang ngatur ya tetap Red Bull sendiri. Kedua, mereka itu matok harga yang gak masuk akal buat jadi member. Leipzig itu matok sekitar 3.000 euro per tahun buat jadi member. Sedangkan rata-rata klub lain itu cuma sekitar 60-100 euro per tahun. 3.000 euro itu sekitar 50 juta rupiah kalau dikonversi. Pastinya ada aja orang yang tetap mau bayar harga segitu, entah iseng atau gimana. Tapi kenyataannya, buat masuk jadi anggota RB Leipzig itu nggak segampang bayar iuran tahunannya aja. Leipzig bisa aja nolak orang buat bergabung dengan alasan yang nggak jelas. Ya, selama yang daftar bukan orang suruhan Red Bull, mereka pasti nggak bakal diterima. Itu semua cuma formalitas saja, karena kenyataannya Red Bull lah yang pegang kendali 100%. Terus, kenapa ini tetap diperbolehkan? Ya, sesimpel karena di atas kertas, RB Leipzig itu masih memenuhi aturan 50+1, meskipun itu cuma manipulasi belaka.